Sulaiman memuji keterampilan Leo yang sangat baik. Meski demikian, Hurrem tak bisa menyembunyikan ketegangannya. Tentu aja itu hal yang wajar. Untuk pertama kali, ia bertemu dengan orang yang ia cintai di tempat yang salah, hingga ia pun menjadi tersedak. Tentu semua mata semakin tertuju kepadanya. Helal helal. İyi misin? Sulaiman mengatakan ada apa pada Hurrem. Hurrem pun menjawab, jantungnya berdetak sangat kencang. Ibu Suri menduga kalau ada sesuatu di makanan Hurrem. Sulaiman pun menyuruh Ibrahim untuk memanggilkan dokter. Tapi Hurrem mengatakan ia baik-baik saja dan meminta izin untuk pergi membasuh wajahnya. Yediğin bir şey mi dokundu? Yüzüme yıkayayım. Hatice yang sebagai tuan rumah pun meminta izin pada Ibu Suri untuk melihat keadaan Hurrem. Di saat ia sendirian, Hurrem tidak menyangka bahwa Leo masih hidup. Antara sedih dan terkejut menjadi satu dalam pikirannya, hingga membuat ia menjadi pingsan. Beruntung Hatice segera datang. Panik melihat Hurrem pingsan, ia pun berteriak memanggil Sadika. Tapi seketika Hurrem menjadi tersadar. Kembali kepada Sulaiman, Leo mengatakan bahwa ia akan kembali ke kampung halamannya karena tugasnya telah selesai. Tapi Sulaiman meminta Leo agar menyelesaikan lukisannya dahulu. Karena Hurrem dan Hatice tak kunjung kembali, Mahidevran meminta izin untuk melihat mereka pada Ibu Suri. Di sisi lain, Hurrem terus saja menangis. Ini membuat Hatice menjadi bingung. Hürrem var. Hatice tidak tahu bahwasannya Hurrem menangis karena cintanya pada Leo, rasa bersalah karena ketidaktahuannya bahwa ternyata Leo masih hidup. Hingga ia memilih berjuang di istana, mendapatkan semua cinta yang sebelumnya telah dirampas. Hatice menanyakan mengapa Hurrem menangis. Hurrem pun menjawab, ia semakin sensitif setelah melahirkan. Kamu adalah temanku dan tak ada yang kusembunyikan darimu. Di sini Hurrem ingin sekali memberitahukan isi hatinya. Tapi Hurrem bertindak bijaksana meski ia butuh seseorang untuk bicara, tapi ia menyembunyikan rahasianya untuk dirinya sendiri. Hurrem yang melihat Mahidevran datang, segera diam dari tangisnya dan memalingkan wajahnya. Ia tak ingin terlihat lemah di depan Mahidevran. Hatice pun menjawab mereka akan segera kembali. Saat Hatice mengajak Hurrem, ia meminta akan segera menyusul. Hatice pun meninggalkan Hurrem di sana. Mereka berdua menuju meja makan tanpa Hurrem, hingga Sulaiman menanyakan bagaimana keadaan Hurrem. Hatice pun menjawab ia baik dan akan segera datang. Ya Hürrem nasıl? İyi. Gelin. Di dalam kamar, Hurrem terbayang akan kejadian masa lampau. Bagaimana ia berpisah dari Leo. Bagaimana ia menyangka bahwa Leo telah dibunuh sama seperti orang tuanya. Ia masih tak menyangka bahwa Leo masih hidup dan kini ada di hadapannya. Ia pun segera sadar, ia harus kembali. Ia menghapus air matanya dan bersikap seolah-olah tak terjadi apapun. Meskipun dadanya masih terasa berat untuk kembali ke meja makan. Sebelum menuju meja makan, ia menatap Sulaiman dari jauh, lalu menarik nafas dan kemudian tersenyum sembari berjalan. Bersikap seolah-olah ia tak mengenali Leo. Kembalinya Hurrem, Sulaiman menanyakan keadaan Hurrem. Hurrem pun menjawab ia baik-baik saja. Sulaiman kemudian meminta Ibrahim membawa Leo besok ke istana untuk melukisnya bersama Hurrem.
Tentu aja ini membuat semuanya menjadi kaget, termasuk Hurrem. Ya, memang dari awal Hurrem yang meminta untuk dilukis bersama Sulaiman, dan kini ia mendapatkan keinginannya. Leo tentu saja tidak bisa menolaknya. Sebelum meninggalkan meja makan, Leo dan Hurrem saling menatap. Hanya menatap satu sama lain dan tak berbicara. Pagi pun tiba. Gulnihal mengatakan bahwa seorang pelukis telah tiba dan akan melukis Hurrem dan Sulaiman. Hurrem pun menanyakan dari mana Gulnihal mengetahuinya. Hurrem pun merasa tidak ada yang bisa disembunyikan di istana. Sebenarnya Hurrem takut kalau orang-orang pada tahu antara ia dan Leo. Ia pun kemudian menemui Sulaiman. Sulaiman menanyakan mengapa Hurrem menemuinya. Hurrem mengatakan ada banyak alasan ia ingin menemui Sulaiman, merindukannya, dan bahwa ia peduli pada Sulaiman. Sulaiman yang tahu Hurrem pasti punya maksud tujuan, mengatakan, "Jadi kamu tidak mempunyai alasan lain selain itu?" Hurrem pun segera mengatakan maksud tujuannya datang adalah untuk membatalkan dirinya dilukis. Sulaiman kemudian menanyakan mengapa. "Bukankah dari awal kamu sangat menginginkannya?" Hurrem beralasan, ia takut itu ide buruk dan nantinya Ibu Suri tak menyukainya. Padahal itu sebenarnya alasan doang ya. Dia tidak sanggup kalau melihat Leo lagi. Sulaiman pun tersenyum dan menjawab, "Singkirkan pikiran itu, sekarang pergi dan bersiaplah." Ibrahim menemui Sulaiman mengatakan bahwa Matrakci dan Leo sudah tiba di taman istana. Ia kemudian memerintahkan agar Hurrem datang ke taman untuk dilukis kepada Ibrahim. Di sisi lain, Leo sedang mempersiapkan segalanya. Di sana Matrakci menyampaikan Leo harus melukis Hurrem dengan baik, kalau tidak kepalanya bisa hilang. Matrakci nggak tahu aja kalau Hurrem adalah wanita yang dicari Leo selama ini. Leo yang gak mungkin takut lah ya sama Hurrem. Di kamar, Hurrem masih juga belum bersiap saat Nigar datang menjemputnya. Ia beralasan menjaga Selim, padahal sebenarnya ia gak siap untuk bertemu Leo lagi. Nigar pun memintanya bersiap karena Leo sudah menunggu di taman. Mendengar nama Leo, Gulnihal bertanya-tanya. Gulnihal terkejut karena ia tahu Leo dan Hurrem memiliki hubungan di masa lalu. Hurrem segera menyuruh Gulnihal menjaga anak-anak. Ia takut kalau Gulnihal bisa membongkar masa lalunya di depan Nigar. Melihat tingkah Hurrem membuat Nigar bertanya dan curiga mengapa Hurrem bertingkah seperti itu. Banyak orang menginginkan untuk dilukis. Bahkan Mahidevran menjadi kesal karena Hurrem akan dilukis. Hurrem pun memaksakan dirinya tersenyum. Sulaiman sudah sampai di taman. Ia kemudian menyapa Leo. Tak lama, Hurrem tiba bersama Nigar. Dari balkon, Mahidevran juga melihat ke arah taman di mana Hurrem dan Sulaiman akan dilukis. Sulaiman kemudian menyambut kedatangan Hurrem. Gel Hürrem'im gel. Namun sebelum dilukis, Hurrem menanyakan di mana posisinya. Leo pun mengatakan bahwa Sultan Sulaiman bisa duduk dan Hurrem berdiri di sisi kirinya. Terlihat kalau Hurrem sangat tidak nyaman. Mahidevran masih terus mengawasi dari balkon. Ia merasa kesal kepada Hurrem. Sebentar lagi ia juga akan memiliki ruangan Sulaiman, katanya. Mendengar keluhan Mahidevran, Gulsa menyarankan Mahidevran untuk meminta ruangan hati C agar membuat Hurrem cemburu. Mendapatkan ide dari Gulsa, ia kemudian meminta kepada Ibu Suri dan singkatnya Ibu Suri memberikannya. Kembali kepada Hurrem, Leo masih melukis dan kemudian Mustafa datang menghampiri. Sulaiman pun meninggalkan Hurrem sementara. Melihat kesempatan,
Hurrem berbicara dengan Leo, di mana di belakang mereka ada Nigar Kalfa. Dengan suara pelan dan memantau keadaan, kata pertama yang Hurrem ucapkan adalah, "Aku sangat senang kamu masih hidup. Aku mengira kamu sudah mati," dengan bahasa Rusia. Leo pun membalas, "Aku mencarimu beberapa tahun ini." Hurrem mengatakan, "Apakah ada yang tahu tentang kita? Atau kamu memberitahukan kepada orang lain?" Hurrem bertanya. Leo pun menjawab, "Tidak. Jangan memberitahukan siapapun atau membiarkan orang lain tahu." Hurrem berpesan kepada Leo. Setelahnya Hurrem segera kembali ke tempatnya. Nigar menjadi heran melihat Hurrem, tapi ia diam saja. Sulaiman pun melihat Hurrem masih di tempatnya. Saat Ibrahim melewati Nigar, ia menanyakan keadaan Harim. Nigar pun menjawab bahwa semua dalam keadaan baik, dan kemudian meninggalkan Nigar yang tampak tersenyum setelah ia disapa Ibrahim. Leo pun kembali melukis. Selang beberapa waktu, Hurrem meminta ingin kembali kepada anaknya. Sulaiman juga telah merasa bosan karena duduk terus. Akhirnya Sulaiman meminta untuk dilanjutkan esok hari. Hünkâr etmişlerdi. Bıktım. Durmaktan. Leo bugünlük bu kadar yeter. Başka tamam. Singkatnya malam pun tiba. Hurrem mengunjungi kamar Sulaiman. Sulaiman pun menunjukkan puisi yang ia buat untuk Hurrem dan membacakan isinya. Begini isinya. "Hatiku, keberadaanku, duniaku, lautan anggurku, musim semiku, kedamaianku, matahariku, mawarku yang tersenyum." Namun ia mengatakan itu belumlah selesai. Hurrem pun sangat bahagia mendengarnya. En gül. Lakin sana duyduğum derin Bitmeyecek. Hurrem kemudian mengajak Sulaiman ke balkon. Di balkon ia mengatakan ia suka berada di sana karena ia bisa menghirup udara segar. Sulaiman pun menyuruhnya untuk sering datang. Tapi kemudian ia mengatakan ini bukan tentang aku, tapi anakku. Ruangan kami tidak cukup. Itu benar, kata Sulaiman. Kamu harus mendapatkan ruangan lebih lebar. Hurrem pun dengan sok polosnya menjawab, apakah kami bisa mendapatkannya? Tentu saja, kata Sulaiman. Tapi harus menemukan yang mana yang cocok. Hurrem segera mengatakan ada ruangan di kepalanya yang cocok, tapi ia tidak tahu apakah itu baik. Katakanlah, kata Sulaiman. Ia kemudian menunjuk ruangan lama milik Hatice. Sulaiman lalu mengatakan kamu menginginkan ruangan Hatice. Hurrem pun segera mengatakan alasannya bahwa anaknya bisa mendapatkan udara segar di sana juga, dan Hatice juga sudah mendapatkan istana. Padahal ya itu cuma alasan, yang sebenarnya adalah persaingan antara ia dan Mahidevran. Sulaiman hanya diam saat mendengarkan Hurrem. Pagi pun tiba. Saat sarapan, Sulaiman meminta Sumbul untuk mempersiapkan kamar Hatice untuk Hurrem. Tapi di sini Sumbul tidak bergerak dan menjelaskan bahwa Ibu Suri. Belum sempat Sumbul menyelesaikan ucapannya, Sulaiman pun mengatakan ia akan memotong lidah Sumbul sambil meremas makanannya dengan jarinya. Lucu banget di sini tahu, hahaha. Sumbul pun ketakutan dan segera melaksanakan keinginan Sulaiman. Konuşsan. Bir kelime. Önce senin dilini kumrada. Sumbul kemudian menemui Dai Hatun dan menceritakan yang ia alami saat bersama Sulaiman. Di sisi lain, Nigar mendatangi Hurrem ke kamarnya. Hurrem pun langsung menyambutnya dengan ucapan, "Selamat datang Dai Hatunku." Nigar langsung mengatakan, "Jangan memanggilku seperti itu, nanti mereka menyangka aku menggantikan Dai Hatun."
Hurrem kemudian melihat perbedaan penampilan Nigar dan menanyakan untuk siapa Nigar terlihat cantik. Nigar pun mengeles, tentu saja untukku, katanya. Nah, jadi Nigar sudah mulai memupuk perasaannya sama Ibrahim ya guys. Mulai dari senang disapa sampai mulai merubah penampilannya. Di tempat lain, Daihatun segera memberitahukan info yang ia dapat dari Sumbul, di mana Hurremlah yang akan menempati kamar Hatice yang lama. Maidevran mendatangi Sumbul dan menanyakan sudah sejauh apa persiapan kamarnya. Lalu kemudian Hurrem dan Nigar pun keluar dari dalam kamar dan menanyakan untuk apa Hurrem di sana. Hurrem pun menjawab untuk melihat kamarnya. Maidevran pun tertawa, mengatakan itu bukan miliknya. Değil ki. Nesini gör? Aa. Hünkâr. Hurrem meminta Sumbul menjelaskan pada Mahidevran bahwa Sulaiman memberikannya untuk Hurrem. Sumbul yang berdiri di sana mengatakan bahwa Sulaiman memang memintanya pagi ini untuk menyiapkan kamar bagi Hurrem. Öyle buyurdular. Sabah. Sumbul merasa tidak enak dan kemudian meninggalkan Maidevran di sana. Maidevran gak sadar ya, di atas Ibu Suri itu masih ada raja, dan semua keputusan ada di tangan raja. Seandainya ia langsung meminta pada raja bukan pada Ibu Suri, pasti ia bisa mendapatkannya. Di balkon, Hurrem mengatakan ia telah memiliki kamar ini. Lalu Nigar menjawab, "Sekarang kamu sudah ditakuti." Hurrem mengatakan lagi, "Yang takut seharusnya musuhku, bukan kamu." Nigar pun tersenyum. Seperti biasa, tidak mendapatkan keinginannya, Maidevran merengek pada Ibu Suri, hingga membuat Ibu Suri menjadi kesal. Affedersiniz validem. Di istana Ibrahim mengatakan bahwa ia akan berperang ke Mesir. Ahmed Pasha telah berkhianat, jadi Sultan Sulaiman memberikan kepercayaan padanya untuk menangkap Ahmed di Mesir. Mendengar hal itu, Hatice meminta Ibrahim untuk tidak pergi, dan ia akan mati jika terjadi sesuatu pada Ibrahim. Lalu kemudian menangis. Wajar sih ya, baru nikah udah ditinggal, tapi yang namanya perintah ya harus dilakukan. Ibrahim pun hanya bisa menenangkan Hatice dengan pelukannya. Pagi pun tiba. Leo telah sampai di taman istana. Hurrem juga telah sampai di sana. Karena Sulaiman belum sampai, Hurrem mengatakan pada Nigar ingin melihat hasil lukisannya. Hurrem pun mengatakan pada Leo untuk segera pergi. Tapi Leo menjawab ia sangat merindukannya. Hurrem pun mengatakan lagi, "Aku akan datang ke istana Ibrahim saat Ibrahim pergi berperang. Tunggulah aku di sana." Leo pun menjawab, "Aku akan menunggumu selamanya." Hurrem pun kaget mendengar jawaban Leo. Ia lalu kembali kepada Nigar. Nigar menanyakan apa yang dibicarakan Hurrem. Nigar nggak tahu karena Hurrem juga menggunakan bahasa Rusia ya. Hurrem pun mengatakan jika ia menggambar dengan jelek, ia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Leo hanya bisa diam saat mendengar Hurrem mengatakan itu tentangnya. Mau sakit hati, tapi Leo yang membiarkan dirinya terjebak di sana. Kadang memang cinta itu membuat seseorang jadi bodoh ya. Tak lama seorang pelayan datang dan memberitahukan pada Leo bahwa Sultan Sulaiman tak bisa hadir. Hurrem dan Nigar yang mendengarnya segera kembali ke istana. Gulfem menemui Hatice ke istananya. Hatice kemudian curhat dan mengatakan bahwa Ibrahim akan berpisah darinya
karena Ibrahim akan berperang. Lalu kemudian Hatice pingsan. Gulfem meminta Sadika memanggil dokter, dan setelah diperiksa ternyata ia hamil. Segera Hatice menyampaikan kabar itu kepada Ibu Suri. Ibu Suri pun bahagia mendengar berita itu. Ne güzel. Maşallah. İşte. Ibu Suri menyuruh Hatice untuk menyampaikan pada Ibrahim sebelum ia berperang agar memberikannya semangat untuk kembali hidup. Sultan, bulacaktım oğlum. Hatice pun menyampaikan berita bahagia itu. Betapa bahagianya Ibrahim, ia sampai menggendong Hatice. Ya bekleyeceğiz. Mendengar kehamilan Hatice, Hurrem mendatangi Ibu Suri untuk meminta izin pergi ke istana Hatice menemaninya. Merasa kalau Hurrem peduli dengan Hatice, Ibu Suri pun mengizinkan Hurrem untuk pergi. Padahal nggak tahu aja ada udang di balik peyek ya. Ibu Suri juga menyampaikan berita bahagia itu kepada Sulaiman dan memberitahukan juga bahwa Hurrem akan menemui Hatice ke istananya. Sesampainya di istana Hatice, setelah berbicara dan menyuruh Hatice beristirahat, Hurrem pun menemui Leo. Mereka saling memandang. Lalu Hurrem menyuruh Leo jangan menatapnya, tapi melihat ke atas. Sambil menatap Hurrem, ia pun melakukan yang Hurrem minta. Leo menanyakan sambil matanya menatap ke atas, apakah Alex melupakannya. Hurrem langsung menatap wajah Leo, tanpa bisa menjawab. Leo kembali bertanya, apakah kau bahagia? Lagi dan lagi Hurrem menatap Leo. Ia kemudian menjawab ia sangat bahagia karena ia sudah mempunyai 3 anak dari Sultan. Aku mencintainya sangat banyak. Pergilah Leo. Tapi Leo mengatakan, aku telah menemukanmu. Bagaimana aku bisa pergi meninggalkanmu? Mereka berdua pun saling menatap. Ada perasaan ingin bersama, mungkin, tapi itu tak akan bisa terjadi. Saat itu Sadika tiba-tiba datang dan menguping mereka. Hingga Hurrem mengatakan, jika orang mendengar tentang hubungan mereka, maka semua akan mati. Kamu, aku, dan anakku. Aku memohon padamu, pergilah Leo. Tapi Leo hanya diam. Di dalam istana Ottoman, Gulsa kembali bereaksi. Ia mendekap wajah Nigar dengan karung. Lagi-lagi Gulsa melakukan kejahatan demi Mahidevran ya. Selesai. Bagaimanakah kisah cinta antara Hurrem dan Leo? Apakah Leo akan menuruti kata-kata Hurrem? Apa yang akan dilakukan Sadika setelah mendengar Hurrem dan Leo berbicara? Yang suka dengan kelanjutannya bisa subscribe channel ini supaya setiap kali aku upload kalian bisa dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak ada harta. Saya Eni pamit, sampai jumpa, bye.